Mangga para kiai, para asatidz, teman santri, dan alhamdulillah kita selalu diberi barokah dengan kehadiran ibu kita, Ibu Ustaz. Kita melanjutkan pengajian kitab Hikam untuk hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tsalitsatu. Bermula ini hikmah yang ketiga. Sawabiqul himami la tuharriqu ay la tahruqu aswarul aqdari. Sawabiqul himami bermula kuatnya cita-cita. Itulah tuhari atau la tahruqu tidak bisa menembus atau tidak bisa memecahkan, tidak bisa merobohkan tingginya cita-cita atau kuatnya cita-cita atau kuatnya keinginan aswarul aqdari akan dinding-dinding ketentuan-ketentuan Allah. Jadi sekuat apapun keinginan kita, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Di sawabik ini itu diambil dari kata sabako. Jadi jamak dari sabikun. Diambil dari sabikun bermakna dahulu ay mutaqaddimah. Kalau al-himam itu diambil dari himah, jamak dari himah. Yang berarti cita-cita. Jadi sawabikul himam ini diartikan dengan kuwatun nafsi atau qawiyun nafsi. Kekuatan hati untuk mencapai sesuatu. Sekuat apapun itu, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan pernah tercapai. Meskipun ada umpamanya waliullah itu yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus. Jadi ada khususnya bagi orang-orang yang pilihan Allah. Itu kadang-kadang dengan satu doa itu langsung diijabah oleh Allah. Itu karomah. Itu yang diberikan oleh Allah kepada para walinya. Atau juga kalau bukan orang alim, orang soleh, berarti ada istidraj, ada sihir, dan lain sebagainya. Bukan kehendak mereka, tapi tetap dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Jadi mereka itu tidak akan bisa memberikan kemudaratan terhadap seseorang biiznillah dengan izin Allah. Ya, hanya dengan izin Allah. Ini berkaitan dengan orang-orang yang sihir, tukang sihir yang melakukan kejahatan dengan sihirnya itu tanpa dengan izin Allah tidak akan pernah terjadi. Dalam hadis dalam ayat lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi sesungguhnya kami itu menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan yang berlaku, dengan lauh mahfudnya Allah Subhanahu wa taala sudah tertulis. Tapi Allah bisa juga menghapus ketentuan itu dengan kehendak Allah juga.
Dalam ayat lain pun Allah berfirman, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Jadi mereka tidak menginginkan kecuali dengan keinginan Allah, atau mereka tidak menentukan sesuatu kecuali dengan ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku. Jadi intinya semuanya adalah dengan qada dan qadarnya Allah yang terjadi di dunia ini. Meskipun secara kasat mata orang itulah yang telah melakukannya, tapi hakikatnya adalah Allah yang menjalankan semuanya. Dalam hal dalam waliullah umpamanya yang bisa terbang dan bisa menghilang dan lain sebagainya dalam sekejap mata, itu adalah karunia dari Allah yang dalam bentuk karamah. Sebagaimana dalam hadis, abdi anallahu alladhi aqulu li syai'un fayakun. Hambaku, saya adalah Allah yang dengan hanya satu perkataan untuk sesuatu maka semuanya akan terjadi. Fa'ati'ni aj'al kata qulu li syai'un fayakun. Maka taatlah kepadaku. Maka jika engkau taat kepadaku, kata Allah, aj'al kata qulu li syai'un fayakun. Maka akan aku jadikan perkataanmu terhadap sesuatu adalah terjadi. Kun fayakun, seperti halnya Allah akan menjadikan sesuatu dengan kun fayakun maka akan terjadi. Itu dalam konteksnya seorang waliullah. Kalau seorang yang fasik berarti istijraj. Orang kafir, sihir dan lain sebagainya. Dalam hadis lain, faida ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan in sa'alani a'taituhu. Jadi kata Allah dalam hadis lain, hadis qudsi, faida ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintai seseorang, kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan, saya akan menjadi telinganya, pandangannya, tangannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang sudah beribadah kepada Allah, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya dilaksanakan semuanya, maka Allah akan menjadi pendengarnya, pendengarannya, penglihatannya, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Allah akan menjaga semua jawarih atau anggota badan orang tersebut dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Sehingga apa? Insalani a'taituhu. Maka jika orang tersebut meminta kepadaku, a'taituhu, maka aku akan memberikan apapun yang dia minta. Seperti halnya kisah para wali kayak Syekh Bal'am bin Ba'ura dan lain sebagainya. Itu terjadi seketika. Bahkan di cerita-cerita itu yang saya ingat ceritanya guru kita Al-Ustadz Mama Elon itu. Jadi Syekh Bal'am ini kalau meminta sesuatu, kalau mau berdoa kepada Allah, belum diucapkan pun sudah terjadi. Itu baru kerentaknya hati. Itu sudah akan terjadi. Itu saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua itu bukan karena Syekh Bal'amnya atau bukan karena kewaliannya, tapi karena qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sawabikul himam ini berkaitan dengan hikmah yang sebelumnya. Jadi iradatu katajrid ma'iqamatillah yaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatu kal asbab ma'iqamatillah yaka fit tajrid
inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Jadi ini berkaitan dengan hikmah yang kedua kemarin diterangkan oleh Kiai Tony, bahwa intinya segala sesuatu itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang berupa hal-hal yang baik, berarti datangnya yang keluarnya dari orang-orang soleh, maupun yang buruk datangnya dari orang-orang fasik atau orang-orang kafir. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in biqada'in wa qadar hatta al-'ajzu wal kaisu. Jadi setiap sesuatu itu sudah dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa mengelak sedikit pun. Hatta al-'ajzu wal kaisu. Sehingga hal-hal yang lemah maupun hal-hal yang kekuatan atau kedermawanan dan lain sebagainya, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika para wali itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bahagia marratan wahidatan, bahagianya satu kali saja. Jadi ketika keinginannya itu dipenuhi oleh Allah, maka hanya satu kali bahagianya. Jadi, tapi kalau keinginannya itu tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, farahna asyara marrat. Jadi para wali itu akan bahagia dengan 10 kali lipat. Kenapa? Wadzalika litahaqquqihi bima'rifatillah. Karena hal demikian itu mereka tahu hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balik lagi, intinya kalau para wali itu kadang-kadang ada yang menangis juga ketika beliau berdoa kepada Allah, kemudian semua hajatnya itu diberikan langsung, kadang menangis. Pertama menangis karena takut balasannya itu hanya di dunia ini saja. Nanti di akhirat tidak ada pahala dan lain sebagainya. Jadi takutnya di situ. Makanya ada juga para wali ini yang kalau doanya itu dikabulkan, maka beliau akan bahagia, tapi satu kali. Bahagianya sekali saja. Tapi kalau tidak dikabulkan, maka bahagianya akan 10 kali. Beda dengan kita. Beda dengan saya. Kalau dipenuhi, itu bahagia. Tapi kalau tidak terpenuhi, itu akan sedih. Akan sedih dan lain sebagainya. Teman santri, para kiai, para asatidz, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena ini sebenarnya ini ada kaitannya dengan yang hikmah yang kedua kemarin yang disampaikan oleh Mang Kiai Tony, dan hikmah yang keempat nanti, insya Allah besok, itu berkaitan erat. Jadi tiga hikmah ini berkaitan erat. Jadi nanti kita lanjutkan untuk yang hikmah keempatnya besok pagi. Karena sudah kesepakatan bahwa kita itu
ngajinya cukup 1 hari 1 hikmah, karena dalamnya makna dari sebuah hikmah yang diberikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Monggo nanti ditambahkan oleh kiai-kiai yang lain, teman santri, alumni dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.